Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, tinggallah Kabayan bersama istrinya Nyi Iteng. Kabayan dikenal sebagai orang yang sederhana, santai, dan penuh humoris. Namun di balik sikap santainya, Kabayan sangat cerdas dan selalu memiliki cara untuk mengatasi setiap masalah. Pada suatu hari, Nyi Iteng berkata kepada Kabayan, "Akang, kita perlu uang untuk membayar panjar sawah ke Pak Lurah. Kalau tidak, sawah itu akan diberikan kepada orang lain." Kabayan menghela napas panjang. "Nyi, Akang akan cari jalan. Tapi sabar dulu ya," jawabnya mencoba menenangkan istrinya. Setelah berpikir panjang, Kabayan memutuskan untuk meminjam uang dari seorang lintah darat yang bernama Abah Lintah. Abah Lintah adalah seorang pria kaya raya tetapi sifatnya tamak dan sering memeras penduduk desa dengan bunga hutang yang tidak masuk akal. Matahari siang terasa menyengat, menyelimuti desa dengan hawa yang sangat panas. Kabayan berjalan perlahan di jalan tanah berdebu menuju rumah Abah Lintah. Langkahnya berat seperti menyeret beban yang tak terlihat. Dalam hati ia mengumpat nasib, tetapi wajahnya tetap menunjukkan kesabaran. Kabayan bukan orang yang mudah menyerah, meskipun kali ini ia tahu bahwa apa yang akan dilakukannya adalah perjudian besar. Rumah Abah Lintah berdiri megah di ujung desa. Dinding kayu jatinya berkilau tertimpa sinar matahari, dengan ukiran rumit yang menghiasi setiap sudutnya. Halaman rumah itu sangat luas, dipenuhi oleh tanaman hias yang sangat mahal. Berbeda jauh dari rumah-rumah warga desa lainnya yang sederhana. Kabayan menarik napas sangat panjang, lalu mengetuk pintu besar dengan sopan. "Abah, ini Kabayan. Saya mau bicara sebentar." Dari dalam rumah terdengar suara berat dan menggelegar. "Masuk saja Kabayan, pintu tidak terkunci." Kabayan membuka pintu perlahan dan melangkah masuk. Di ruang tamu yang luas, Abah Lintah duduk di kursi besar berlapis kain beludru merah. Tongkatnya bersandar di kursi, dan sebuah meja kecil di depannya dipenuhi gelas teh dan makanan ringan. Senyum licik tergurat di wajahnya, seperti serigala yang melihat mangsa. "Ada angin apa Kabayan sampai datang ke sini? Kau pasti butuh sesuatu, bukan?" Kabayan membukukan tubuhnya sedikit menunjukkan rasa hormat meskipun dalam hatinya ia merasa tertekan. "Begini Abah, saya butuh pinjaman uang sebesar 500 keping perak. Nanti saya kembalikan dalam waktu 1 bulan." Abah Lintah tertawa kecil, suara tawanya berat dan penuh dengan nada mengejek. 500 keping perak? Itu jumlah yang sangat besar Kabayan. Apa kau yakin bisa mengembalikannya dalam waktu sebulan? "Saya yakin Abah. Saya butuh uang itu untuk membeli benih dan beberapa kebutuhan lain. Kalau panen berhasil, saya pasti bisa membayarnya." Abah Lintah menyandarkan tubuhnya ke kursi, mengusap dagunya yang dihiasi janggut tipis. Matanya menyipit menatap Kabayan dari atas hingga bawah seperti menilai barang dagangan. "Kalau begitu, apa jaminanmu? Kau tahu aturannya bukan? Uang saya tidak dipinjam tanpa jaminan." Kabayan terdiam sejenak. Ia tahu ini akan terjadi, tetapi tetap saja pertanyaan itu seperti pukulan yang menekan dadanya. Saya hanya punya kebun kecil, Abah." "Bagus, kebun itu cukup. Tapi ingat Kabayan, kalau kau tidak bisa membayar dalam waktu sebulan, kebun itu akan menjadi milik saya." Kabayan merasa seperti diikat tali yang tak terlihat. Kebun kecil itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki, tetapi ia tak punya pilihan lain. Dengan berat hati ia mengangguk tanda setuju. "Baik Abah, saya setuju.
Abah Lintah tersenyum puas. Kemudian ia memanggil seorang pembantunya untuk membawa kertas perjanjian dan tinta. Dengan tangan sedikit gemetar, Kabayan mencelupkan jarinya ke dalam tinta dan membubuhkan sidik jarinya pada kertas itu. Perasaan was-was menyelimuti hatinya, tetapi ia berusaha tetap tenang. Setelah perjanjian selesai, Abah Lintah memberikan sekantung uang perak kepada Kabayan. "Ini uangnya, jangan lupa Kabayan. 1 bulan dari sekarang ya. Kalau kau tidak bayar tepat waktu, maka kebunmu menjadi milik saya." Kabayan menggenggam kantung uang itu dengan erat. Ia membungkuk sopan sekali lagi sebelum melangkah keluar. Di luar rumah, angin bertiup pelan. Tetapi bagi Kabayan, udara terasa begitu berat. Langit yang tadinya cerah, kini tampak suram. Seperti pertanda bahwa ia baru saja membuat kesalahan yang sangat besar. Namun di tengah perasaannya yang campur aduk, sebuah ide tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Kabayan tersenyum tipis. Abah Lintah memang licik, pikirnya. Tapi aku harus lebih cerdik darinya. Tidak ada perangkap yang tak bisa aku hindari. Kabayan melangkah kembali ke rumahnya membawa beban berat. Tetapi dengan rencana di kepalanya yang mulai ia susun, ia tahu bahwa pertarungan dengan lintah darat baru saja dimulai. 1 bulan berlalu dengan sangat cepat dan Kabayan kini benar-benar merasa terjepit. Setiap hari ia berusaha keras untuk mencari cara membayar hutangnya kepada Abah Lintah. Namun, meski sudah bekerja tanpa henti di kebun, hasilnya masih jauh dari cukup. Kekhawatiran akan kehilangan kebun yang merupakan satu-satunya semakin menggerogoti pikirannya. Hujan turun deras di pagi hari, dan saat langit mulai meredup, sebuah suara ketukan keras terdengar di pintu rumah Kabayan. Kabayan yang sedang duduk di bangku depan rumah termenung, segera bangkit dan membuka pintu. Di luar berdiri Abah Lintah dengan wajah merah padam. Tandanya ia sangat marah. "Kabayan, kau sudah janji akan membayar hutangmu hari ini. Mana uangnya?" Kabayan menatap Abah Lintah sejenak. Meskipun dalam hati ia merasa takut dan cemas, wajahnya tetap tenang. Ia menghela napas panjang dan dengan langkah pelan menuju dapur. "Sabar dulu Abah. Kalau Abah mau, silakan masuk. Kita bicarakan baik-baik sambil makan malam." Abah Lintah menatap Kabayan dengan curiga. Matanya menyipit seperti ingin mencari celah. Namun rasa lapar membuatnya mempertimbangkan tawaran itu. Ia menunduk, mencibir, dan akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi ingat, kalau kau tidak membayar malam ini, rumahmu akan aku sita." Kabayan tersenyum tipis, kemudian mempersilahkan Abah Lintah masuk ke rumahnya. Di dalam, Kabayan menghidangkan sepiring nasi liwet yang hangat, lengkap dengan ikan asin dan sambal pedas. Makanan sederhana tetapi lezat. "Makanlah Abah, jangan terburu-buru. Kalau Abah sudah kenyang, kita bisa bicara dengan kepala dingin." Abah Lintah duduk di kursi panjang, menatap makanan itu dengan tatapan sinis. Meski begitu, perutnya yang keroncongan lebih besar pengaruhnya daripada rasa curiganya. Dan ia mulai makan dengan lahap. Sementara itu, Kabayan duduk di seberang meja, sesekali mengamati wajah Abah Lintah yang mulai terlihat lebih tenang setelah makan. "Jangan kira kau bisa menghindar begitu saja, Kabayan. Aku tidak suka dihianati. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak membayar." Kabayan mengangguk pelan, menatap mata Abah Lintah dengan fokus. Ia tahu ia harus berpikir cepat, mencari cara untuk melepaskan diri dari jeratan hutang ini.
Abah, saya mengerti, tapi saya benar-benar sedang kesulitan. Coba Abah pikirkan, kalau saya kehilangan kebun ini, saya juga akan kehilangan sumber penghasilan saya. Saya tak bisa membayar, dan saya juga tak bisa bekerja dengan tenang. Abah Lintah meletakkan sendoknya menatap Kabayan dengan tatapan tajam. Itu masalahmu, Kabayan. Aku tak peduli dengan alasanmu. Uang adalah uang, dan aku sudah cukup sabar. Saya tahu, Abah. Saya tak ingin memperpanjang masalah ini. Saya hanya minta waktu sedikit saja, hanya sedikit waktu. Kalau Abah beri saya kesempatan, saya bisa membayarnya dengan lebih. Abah Lintah terdiam sejenak, berjuang dengan pikirannya. Ia menyadari bahwa meskipun Kabayan tampak tenang, ia harus tetap menjaga wibawanya. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan kembali menyeringai. Terserah kau, Kabayan, tapi ingat, aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Kalau 1 minggu lagi tidak ada uangnya, kebun itu akan menjadi milikku. Kabayan menarik napas dalam-dalam, merasa seperti ada batu besar yang terangkat dari dadanya. Ia harus menemukan cara untuk membayar. Tapi satu hal yang pasti, ia harus bertindak dengan cerdik. Baik, Abah. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih atas pengertiannya. Abah Lintah berdiri membersihkan tangannya dengan sapu tangan dan beranjak untuk pergi. Sebelum keluar, ia menoleh dan mengingatkan Kabayan dengan suara rendah dan mengancam. 1 minggu, Kabayan. Jangan coba-coba mengelak. Kabayan mengantar Abah Lintah hingga ke pintu, dan begitu pintu tertutup, ia kembali duduk dengan kepala penuh perhitungan. Ia tahu waktu semakin sempit, dan jika ia gagal, semuanya akan hilang. Kabayan bertekad untuk mencari jalan keluar. Kabayan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia coba sebelumnya. Dalam diam, ia merencanakan sesuatu yang tak terduga. Ia harus mencari cara untuk mengumpulkan uang secepatnya. Sebuah cara yang bisa membuat Abah Lintah menyesal pernah mengancamnya. Ia memutuskan untuk menemui teman-temannya, orang-orang yang telah lama mengenalnya, dan menawarkan untuk bekerja lebih keras di ladang mereka, bahkan dengan imbalan lebih rendah. Kabayan tahu, satu-satunya cara untuk menaklukkan Abah Lintah adalah dengan menggunakan kecerdikan dan semangat pantang menyerah. Dalam hati, Kabayan berpikir, saya akan bayar hutang ini, Abah. Tapi bukan dengan cara yang Abah pikirkan. Kabayan duduk termenung di sudut rumahnya. Matanya kosong memandang pintu yang baru saja ditutup oleh Abah Lintah. Waktu sudah sangat mendesak. Dan jika ia tidak segera bertindak, kebunnya akan disita. Ia tahu jalan keluar satu-satunya adalah dengan mencari uang secepatnya. Namun Kabayan juga tahu bahwa hanya bekerja keras di ladang tidak akan cukup untuk memenuhi tuntutan Abah Lintah dalam waktu yang sangat singkat. Kabayan mengingat kembali beberapa tahun yang lalu, ketika ia sempat belajar dari seorang pedagang tua yang cerdik tentang bagaimana cara memperoleh keuntungan besar dari barang yang biasa. Pedagang itu, yang juga seorang teman lama Kabayan, sering berbisik tentang peluang bisnis yang bisa merubah nasib dalam waktu yang sangat singkat, dengan cara yang sedikit licik dan penuh tipu daya. Kalau saya bisa memanfaatkan barang yang banyak dicari orang, dan sedikit kreativitas, mungkin saya bisa menghasilkan cukup uang untuk bayar Abah Lintah, dan bahkan lebih. Setelah memutuskan untuk melaksanakan rencana tersebut, Kabayan segera menuju ke pasar. Ia berencana untuk membeli beberapa barang yang bisa ia jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dengan sedikit modal yang ia punya,
Kabayan membeli beberapa keranjang berisi ikan segar dari nelayan yang baru saja pulang melaut. Ikan-ikan ini mungkin tidak akan memberi keuntungan besar, namun cukup untuk mulai rencana besarnya. Namun di tengah perjalanan pulang, ide cerdiknya mulai berkembang lebih jauh. Ia mendatangi beberapa pedagang yang sering dia temui dan menawarkan barang dengan harga murah. Tidak dengan cara biasa, tapi dengan sedikit trik agar mereka tidak menyadari nilai asli dari barang yang dijualnya. Saya akan beli barang ini dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tapi saya harus lebih pintar dari pedagang lain supaya mereka tidak tahu harga aslinya. Ia membeli beberapa barang lain seperti kain-kain bekas dan barang-barang kerajinan tangan yang tidak laku. Kabayan menyusun rencana untuk menunggu pasar sedang ramai. Saat pedagang lain sedang cenderung terburu-buru dan kurang jeli dalam menilai barang. Ketika waktunya tepat, Kabayan akan menjual barang-barang itu dengan trik yang sudah ia pelajari dari pedagang tua itu. Namun Kabayan tak hanya mengandalkan taktik jual beli. Ia juga tahu bahwa kekuatan kata-kata sangat penting untuk meyakinkan orang. Sejak kecil, Kabayan selalu pandai berbicara, membujuk orang lain, dan membuat mereka percaya pada janji-janji manisnya. Jika saya bisa meyakinkan orang bahwa barang yang saya jual sangat langka dan kualitasnya terbaik, mereka pasti akan membeli dengan harga lebih tinggi, dan saya bisa mengumpulkan uang lebih banyak. Dengan perencanaan yang matang, Kabayan pun mulai bergerak. Setiap hari ia berjalan dari rumah ke rumah, dari satu pasar ke pasar lainnya, menawarkan barang-barang yang telah dibelinya. Ia berbicara dengan begitu meyakinkan sehingga orang-orang yang tak begitu cermat mulai tergiur dan membeli barang-barangnya. Hasilnya, keuntungan yang didapat cukup lumayan besar, bahkan lebih dari yang Kabayan harapkan. Kabayan tersenyum lebar dengan atas kepuasannya. Rencana ini berjalan dengan baik. Sekarang, hanya tinggal menghitung waktu sebelum saya bisa membayar Abah Lintah dan menghindari masalah besar. Malam hari pun tiba dan Kabayan duduk dengan penuh keyakinan, menghitung uang yang telah berhasil ia kumpulkan. Meski belum cukup untuk seluruh hutang, ia merasa ada sedikit harapan. Namun, Kabayan tahu akan suatu hal. Abah Lintah adalah orang yang tidak pernah mudah percaya pada janji. Ia perlu melakukan langkah terakhir untuk meyakinkan Abah Lintah bahwa ia serius akan membayar hutangnya. Kabayan memutuskan untuk menyusun strategi lagi untuk menghindari kemungkinan Abah Lintah mencurigai cara cepat yang ia lakukan. Kalau Abah Lintah datang lagi, saya akan menunjukkan bahwa saya serius dan punya cara untuk membayar hutang ini. Tapi kali ini saya akan membuatnya berpikir untuk kedua kalinya. Rencana Kabayan belum selesai. Dengan uang yang telah terkumpul dan trik-trik cerdiknya, ia akan segera menghadapi Abah Lintah lagi. Dan kali ini, ia bertekad untuk membuat Abah Lintah terkesan, tanpa merasa dirugikan. Kabayan tahu bahwa berurusan dengan Abah Lintah tidaklah sangat mudah. Tetapi, ia yakin dengan kecerdikannya, ia bisa mengubah suatu keadaan. Ia pun melanjutkan langkah berikutnya, yang akan menjadi kunci utama untuk menuntaskan hutang yang menjeratnya. Pagi itu, Kabayan bangun lebih pagi dari biasanya. Ia merasa ada sebuah ketegangan yang menggelayuti pikirannya. Rencana cerdiknya sudah hampir mencapai titik final. Namun, ada satu hal yang belum ia ketahui. Bagaimana Abah Lintah akan merespon pembayaran yang ia tawarkan. Kabayan tahu bahwa meskipun ia telah mengumpulkan uang dengan cara yang tidak biasa, ia masih harus menunjukkan kesungguhannya kepada Abah Lintah. Tidak ada tempat untuk ragu-ragu sekarang. Sudah saatnya saya menghadapinya. Saya tidak bisa lari dari masalah ini. Tapi kalau saya pintar bicara, Abah pasti akan percaya pada niat baik saya. Kabayan menyusun tumpukan uang yang telah ia kumpulkan dengan hati-hati.
memastikan semuanya terlihat cukup banyak untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar berniat membayar hutangnya. Namun dalam benaknya, ia juga sudah menyiapkan taktik cadangan jika Abalintah tetap menolak atau mengancamnya. Sekitar tengah hari, Kabayan mendengar langkah kaki di depan rumahnya. Ia segera berdiri dan berjalan menuju pintu. Di luar berdiri Abalintah dengan wajah yang masih tampak keras, seolah-olah membawa beban yang lebih berat dari hari sebelumnya. "Kabayan, apa kamu sudah siap membayar hutangmu, atau rumahmu akan menjadi milikku malam ini?" Kabayan hanya tersenyum dengan tenang. Ia mengundang Abalintah untuk masuk, seperti yang ia rencanakan sebelumnya. Dengan suara lembut namun pasti, Kabayan mempersilahkan Abalintah untuk masuk. "Saya sudah menyiapkan uang untuk membayar hutang itu, tapi sebelum Abah mengambilnya, saya ingin kita duduk dan bicara dengan baik-baik." Abalintah mengernyitkan dahi. Ia curiga, tapi tak bisa menolak ajakan Kabayan. Mereka duduk di meja makan, di mana Kabayan sudah menyiapkan hidangan sederhana, namun penuh dengan perhatian. "Saya tahu, Abah, selama ini saya belum bisa memenuhi janji saya, dan itu membuat Abah marah. Tapi saya harap dengan niat baik ini, kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa perlu berakhir dengan buruk." Abalintah memandang Kabayan dengan tatapan tajam, tetapi ia juga merasa sedikit terkejut dengan sikap tenang Kabayan. Tidak seperti biasanya, Kabayan tampak percaya diri, bahkan sedikit lebih santai dari yang biasanya Abalintah kenal. "Baiklah Kabayan, katakan saja kalau kau sudah siap membayarnya. Aku tidak punya waktu untuk permainanmu lagi." Kabayan tersenyum dan mulai langkah berikutnya. "Saya sudah mempersiapkan uang untuk membayar seluruh hutang saya, dan lebih dari itu. Namun, saya ingin Abah tahu bahwa saya tak datang dengan cara biasa. Saya mungkin bukan pedagang besar, tapi saya tahu bagaimana memanfaatkan peluang." Kabayan kemudian membuka kantong yang ia bawa dan mengeluarkan beberapa tumpukan uang perak. Abalintah melihat jumlahnya dengan mata terbelalak. Uang yang terhampar di meja itu lebih banyak dari yang ia harapkan, bahkan lebih dari jumlah yang seharusnya Kabayan dibayar. Ini lebih dari uang yang aku harapkan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu, Kabayan? Kau tidak bekerja sebagai petani biasa, bukan?" Kabayan mengangkat bahunya dengan senyum penuh hati. "Abah, saya memanfaatkan sedikit trik yang saya pelajari dari pedagang lama. Saya membeli barang-barang murah, lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Saya tahu orang-orang membutuhkan barang tersebut, dan saya hanya perlu sedikit keahlian untuk menjualnya. Hanya butuh waktu dan keberanian." Abalintah terdiam, menatap Kabayan dengan rasa kagum yang sulit disembunyikan. Ia mengangguk pelan, tampaknya mulai menghargai usaha Kabayan. "Kalau begitu, kamu benar-benar bisa dipercaya, Kabayan. Tidak banyak orang yang bisa berani mengambil langkah seperti itu. Saya kira kau hanya orang bodoh, tapi ternyata kamu punya akal yang luar biasa." Kabayan tetap tersenyum, tetapi ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk terlalu percaya diri. "Saya hanya ingin menyelesaikan masalah ini, Abah. Tidak ada niat untuk mengecewakan siapapun. Saya harap dengan membayar hutang ini, kita bisa mengakhiri masalah kita dengan damai." Abalintah memandang uang yang ada di meja itu, lalu menatap Kabayan dengan tatapan lebih lembut. Ia menghela napas seperti mengendurkan ketegangan yang selama ini mengikatnya. "Baiklah Kabayan, saya akan menerima ini sebagai pelunasan hutangmu. Tapi ingat, kalau suatu saat kau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang kepadaku." Kabayan mengangguk hormat merasa lega.
ia akhirnya bisa menuntaskan hutang yang selama ini menjeratnya. Meski cara yang ia tempuh tidak sepenuhnya jujur, Kabayan tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah besar dalam hidupnya. Kadang dalam hidup ini, kita harus berani mengambil langkah yang tak biasa. Yang penting adalah niat baik dan ketulusan dalam menyelesaikan setiap masalah. Dan saya sudah melakukannya, ucap Kabayan dalam hati. Dengan itu, hubungan Kabayan dan Abah Lintah kembali menjadi pulih. Walau cara Kabayan mungkin dianggap licik oleh sebagian orang, Abah Lintah akhirnya melihat keberanian dan kecerdikan Kabayan sebagai kualitas yang patut dihargai. Kabayan pun kembali ke kehidupannya dengan sedikit pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi masalah dengan kepala dingin, dan tentunya sedikit trik di baliknya. Pesan moral dari cerita ini mengajarkan kita untuk tidak tamak dan serakah, serta menunjukkan bahwa kecerdikan dan kesabaran dapat menjadi senjata ampuh untuk menghadapi setiap kesulitan hidup.